saya melihat sosok itu kayak belut tapi besar. Apa sorry? Apa? Belut Heeh. kayak ular gitu tapi besar itu syaratnya adalah dia bawa air khusus ya. Lah, air dari mana itu kalau Mas Reza Tris? Aku lihat dari kayak sumber keramat di situ ada di bawah pohon kayak airnya itu warnanya biru. Dan di situ memang ada kayak belut tapi putih. Sosok yang sudah lari itu Mas Reza nggak bisa lihat berarti ya? Atau Bisa sempat terlihat? ada yang menghalangi. Belut goreng adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang memiliki cita rasa khas. Sejak zaman dahulu, belut sudah menjadi bagian dari kuliner Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Belut yang dikenal sebagai sumber protein tinggi, mudah ditemukan di sawah-sawah dan perairan tawar. Dalam budaya Jawa, belut sering dijadikan menu istimewa karena dipercaya membawa keberuntungan dan kesehatan. Kembali lagi di Sisi Gelap Kuliner. Di episode kali ini kita ke kota Surabaya ya. Sempet yang kemarin itu kayaknya saya agak lupa di episode yang mana. Itu kayaknya kita habis dari Jawa Tengah. Terus kita turunlah ke Surabaya karena ada rekomendasi dari teman-teman. Oh ini ada nih lalapan belut enak gitu di Surabaya. Terus langsung aja aku meluncur sama tim sama Mas Reza ke sana. Tapi aneh, tiba-tiba di sana pada saat kita datang langsung hujan deres ya, betul ya, deres bener-bener badai sampai banjir. Seperti apa ceritanya, ikuti terus video kali ini. Oke, Mas Reza, Ya. saya sudah nyebut namanya Mas Reza ini sudah beberapa kali. Waktu itu Mas Reza kan ikut ya, yang kita ke Surabaya, kita turun dari Jawa Tengah, terus kita turun di kota Surabaya langsung ke sana. Iya. Padahal perjalanan dari Jawa Tengah ke Surabaya itu nggak hujan. Ya. 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 Tiba-tiba hujan deras sekali. Bukan cuma hujan deras ya. Ya. Hujan deras sekali. Apa? Kenapa? Loh. Ya wes. Ayo wes. Wis. Coba. Dianu dulu lah. Oke, tadi sampai mana ya? Oke. Tadi kan Wis ya. Oke. Tadi kan kita perjalanan dari Jawa Tengah ke Surabaya, perjalanan pulang ya. Itu kan nggak hujan di perjalanan. Ya. Terus tiba-tiba hujan deras pada saat saya ingat pada saat kita sampai di warung makan itu. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya Mas Reza? Ya intinya kalau alam kan kita tidak bisa menerka ya. Tapi dari sudut pandang saya memang ada sebuah halangan lah untuk kita mengulik sedikit tentang sisi lain dari rahasia di warung tersebut gitu. Jadi memang itu berpengaruhnya ke alam juga. Kalau di Jawa itu ibaratnya ya wis di siwer itu kan ada yang hujan diterangkan, ada yang dihujankan seperti itu. Berarti energinya besar banget. Sebenarnya kalau diomong rame ya dia nggak yang rame karena tempat duduknya nggak banyak, tapi orang silih berganti. Ya. Tapi memang kayaknya kayak riuh gitu karena mungkin tim karyawannya banyak dan dapurnya kan memang open kelihatan gitu loh. Ya memang seperti itu. Jadi untuk orang itu biar percaya dan
dikenal enak memang sengaja diopenkan dapurnya. Tapi memang awal aku masuk ke warung itu aku bau itu seperti bau hiu. Jadi Iya itu yang buat sembayang itu ya. ya, Yang buat kalau orang keleluhur ya ada dupa ngono. dupa lah. Dupa itu kan hiu kan. Hiu yang biasa digunakan di kelenteng. Oke. Itu awal masuk itu bau seperti itu. Jadi kalau sosok yang saya lihat di situ gak begitu ekstrim ya, tapi memang barbar lah di warung kan. Bakar hiu itu barbar yang waktu itu yang bau saya rasa bukan hanya saya, mungkin tim ada yang lain gitu. Cuman apakah pada saat pertama kali datang Mas itu nggak lihat sosok? Nggak lihat Sama sekali nggak lihat. Nggak. Karena kan itu memang semuanya kan kelihatan jelas gitu. Ya. Memang nggak ada. Ya. Tapi itu kan hujannya terjadi setelah kita datang, kita masuk ke warungnya, Ya. terus baru hujannya bles, bener-bener bles sampai banjir kan gitu. Ya memang ibaratnya kita dihalangi, jadi frekuensi kita dari jauh itu sudah bentar pagernya dia gitu. Nah, Mas Reza bilang pagar, nah berarti apa yang terlihat memang? Jadi ya di situ memang ada energi sih untuk menyelimuti dia seperti kabut gitu. Ada, jadi itu pagernya dia. Waktu itu saya mau tembus pun di dalam sudah ada apa-apa gitu. Ibarat orang itu kan pintunya kalau udah didobrak kan, yang di dalam udah kabur semua gitu. Oke, berarti kita ngomong dulu ini real atau memang dia pesugihan penglarisan? Memang real enak atau ada pesugihan penglarisan? Penglarisan seperti apa yang dipakai sama rumah makan ini? Di situ ketika saya tadi ngetrace ya, saya melihat sosok itu kayak belut tapi besar. Apa sorry? Apa? Belut. Kayak ular gitu tapi besar di situ. Jadi mungkin yang saya lihat itu ada siluman kayak bangsa siluman itu dari situ bisa, siluman belut juga bisa. Jadi kamuflasenya itu dilihatkan sosok belut yang besar. Oke. Seperti itu. Jadi yang Mas Reza lihat sosoknya ada satu yang seperti itu ya? Ya. Jadi sosoknya aneh, gak pernah lihat di mana-mana enggak. Tapi itu bisa tipuan bisa. Selain sosok itu Mas Reza ada yang Mas Reza lihat lain nggak? Nggak ada. Karena kayak dikaburkan gitu. Tapi yang saya lihat di situ memang ada beberapa sesajen yang diperuntukkan untuk sosok seperti itu. Tapi sosoknya nggak kelihatan karena sudah lari semua. Nah, sosok yang sudah lari itu Mas Reza nggak bisa lihat berarti ya? Atau sempat terlihat? Ada yang menghalangi. Oke, terus cara kerjanya penglarisannya dia ini seperti apa? Kalau dia sampai terkenal itu memang itu syaratnya adalah dia bawa air khusus ya. Bawa air khusus yang dibuat membersihkan di situ atau ngepel atau gimana gitu, seperti itu. Itu. Yang buat cuci tangan itu bukan kan? Bisa dicampur di situ buat ngepel. Lah, air dari mana itu kalau Mas Reza tris? Aku lihat dari kayak sumber keramat di situ ada di bawah pohon, kayak airnya itu warnanya biru. Dan di situ memang ada kayak belut tapi putih itu. Makanya dari tadi itu aku kok melihat sosok belut itu. Oke, itu apa? Siluman apa? Ya setengah gaib ya. Setengah gaib. Setengah gaib yang mempunyai, kalau orang-orang itu ngomong sih ngoni sing situ atau barang kesayangannya makhluk gaib di situ. Bentuknya orangnya itu putri pakai sanggul itu. Loh, nggak, saya ngomong untuk makanannya memangnya diapain?
Air itu diapain kalau Mas Reza lihat? dicampur dibersihkan belutnya, dicampur di kayak apel dan sebagainya macam gitu. Berarti aslinya memang belutnya rasanya enak apa gimana? Ya biasa hambar, Hambar. nggak terlalu ada bumbu gitu loh. Apa Mas Reza kok kelihatan capek, kenapa? Memang ada yang mengganggu atau gimana? Enggak, tapi nyapanya ngetresnya terlalu jauh dan memang apa ya, dia tidak ada perlawanan tapi apa ya, menghindar gitu, males gitu. Oh, jadi misalkan Mas Reza mau cari informasi, dia menghindar gitu. Kenapa kok dia menghindar? Supaya orang nggak tahu. Ya nggak tahu lah. Terus kok bisa pemilik ini? Oh ya, waktu itu memang sempat ada yang aneh kan waktu saat kita masuk, kayak saya merasa dan tim mungkin juga merasa pandangannya mereka ke arah kita kayak kurang gimana, atau kayak mereka mengetahui sesuatu itu gimana, Mas Reza? Karena di situ ada yang mengerti, Mas. Jadi mungkin orangnya itu ada yang mengerti beberapa gitu, ada yang mengerti tentang hal-hal semacam ini. Mungkin kita mau ke situ tuh ada yang terasa kayak enak. Oh, jadi kayak ada yang ngerti gaib gitu. Ya, Yang mana Mas Reza? Kalau boleh diinfo. kalau saya lihat orang yang apa? Yang laki-laki ada 2 di situ. Ya dua-duanya itu. Ya, Dia kerasa kalau kita mau ngapa-ngapain lah di situ. Kan gitu ya, ibaratnya tadi kok ada yang juga, sekarang kok hilang semuanya. Ketika orang ini datang, berarti kan ada apa-apa kan. oh, maksudnya sebelum kita datang harusnya kayak jin-jinnya Ya, kayak bekerja seperti biasa, terus pada saat kita datang kok hilang semua gitu ya. iya. Terus pertemuannya pemiliknya asli orang Surabaya? Aku lihatnya kayaknya bukan sih. Bukan ya. Bukan sih. Nah, sedangkan pertemuan pemiliknya dengan ini apa? Berarti apa? Termasuk pengarisan ini dia pakai apa Ya, ini? Media apa? Medianya ritual, Mas. Nah, yang mengenalkan dia dengan ritual ini siapa? Ya mungkin ada juru kuncinya ya. Ya ada juru kuncinya. Itu awalnya gimana sih pemilih ini kok tiba-tiba Ya, mengambil langkah ini? ada usaha gitu loh. Ada usaha yang dikenalkan di sana kayaknya ada. Terus dia ritual di situ gitu karena dulunya susah. Dulunya di emperan. Dan maksudnya resiko apa yang diterima, kita ngomong kepada customer dulu lah yang makan di sana. Nggak ada. Kalau customer nggak ada. Nggak ada. Terus Tumbal pun saya tidak melihat ya. Bukan berarti nggak, mungkin belum ya. Tapi di situ yang saya lihat mempersembahkan suatu apa, sesaji khusus. sesaji khusus maksudnya gimana Mas? Kayak apa ya, ada bunga-bunga dan sebagainya macam. Persembahkan di pohon besar itu. Ritual aja. Oh, berarti itu ritual yang harus sifatnya harus diperbarui atau Perbarui terus. diperbarui terus, tapi tanpa tumbal atau memang tumbalnya nggak kelihatan? Belum kelihatan ya. Oke, tapi tipenya apakah ini tuh bisa diputus? Jadi misalkan keturunannya terus aku nggak mau lanjut, diputus langsung del gitu. Malah keturunannya yang diambil rezekinya. Oh, jadi maksudnya kalau misalkan dia punya keturunannya itu akan kayak kehabisan rezeki terus. Iya. Karena sudah diambil sama dia. Iya.